Namun, tahukah kita ada perbedaan besar antara bagaimana Malaysia dan Indonesia menangani pendistribusian kartu nusuk ini? Dan dampaknya ini sangat terasa sekali dirasakan oleh jamaah haji baik di Indonesia ataupun Malaysia. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Jemaah haji kita pada tahun-tahun lepas kita tekankan. She's the first. Yeah, she's the first. Mashallah. Okay, Masya, okay. Perbedaan yang begitu amat sangat jauh. Kenapa jamaah haji Malaysia mendapat perlakuan yang begitu sangat istimewa dari pemerintah Arab Saudi? Di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran ya. Karena attitude adab yang begitu sangat dijunjung tinggi oleh jamaah haji daripada Malaysia ketika berada di Arab Saudi selalu menaati peraturan, tidak pernah melanggar aturan yang berlaku di Arab Saudi. Sedangkan di Indonesia masih banyak perlu penyelesaian yang dimana hampir setiap tahun selalu ada kasus-kasus yang merugikan nama Indonesia. Di antaranya jamaah haji yang menggunakan visa tapi bukan visa haji resmi. Sehingga ini juga menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia dibuat kagum dengan sistem jamaah haji di Malaysia. Bahkan kerajaan Arab Saudi juga memperlakukan jamaah haji daripada Malaysia begitu sangat istimewa. Dan sangat berbeda jauh dengan jamaah haji yang ada di Indonesia. Harapan saya sebagai orang Indonesia tentunya pemerintah Indonesia tak perlu malu untuk mencontohi negara tetangga kita. Dan seperti apa videonya? Langsung kita simak bersama-sama. Namun, tahukah kita ada perbedaan besar antara bagaimana Malaysia dan Indonesia menangani pendistribusian kartu nusuk ini? Dan dampaknya ini sangat terasa sekali dirasakan oleh jamaah haji baik di Indonesia ataupun Malaysia. Dan kita akan membahasnya. Malaysia aktif melobi sejak dini ya Bapak Ibu. Dan Arab Saudi memberikan kepercayaan. Tidak ada salahnya kita belajar dari Malaysia, Bapak Betul, Mbak. Yang berhasil menyederhanakan proses demi kenyamanan jamaah. Jangan biarkanlah jamaah haji Indonesia yang sudah menabung puluhan tahun itu harus kelelahan karena urusan kartu dan administrasi. Setuju sekali, nggak ada salahnya kalau kita belajar dari negara tetangga kita yang dimana pengelolaan hajinya itu begitu sangat luar biasa dan mendapat pujian dari pemerintah Arab Saudi dan mendapat kepercayaan. Ini sungguh sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, penuh semangat. Baik, pada segmen ini saya akan mengulas terkait dengan perbedaan Indonesia versus Malaysia dalam hal pendistribusian kartu nusuk. Apa perbedaannya dan implikasinya terhadap jamaah seperti apa? Baik, pada musim haji tahun 2025 ini ya Bapak Ibu, itu ada banyak sekali perubahan ya, termasuk kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang memperkenalkan kartu nusuk sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan haji. Nah, kartu nusuk sendiri, sebagaimana kita ketahui bersama, itu adalah identitas digital resmi jamaah haji yang diluncurkan oleh Arab Saudi. Fungsinya ada banyak sekali, tapi yang utama fungsinya itu adalah sebagai akses untuk masuk ke lokasi-lokasi utama seperti Masjidil Haram ataupun ketika puncak haji Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, selain itu kartu nusuk ini itu adalah bagian dari sistem keamanan karena di kartu itu menyimpan data biometrik dan visa jamaah haji. Tanpa kartu ini jamaah akan beresiko tidak bisa menggunakan layanan resmi dan terdata di sistem keamanan Saudi. Namun, tahukah kita ada perbedaan besar antara bagaimana Malaysia dan Indonesia menangani pendistribusian kartu nusuk ini? Dan dampaknya ini sangat terasa sekali dirasakan oleh jamaah haji baik di Indonesia ataupun Malaysia. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Di Malaysia gitu ya, lembaga tabung haji. Jadi lembaga tabung haji ini adalah lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan ibadah haji. Nah, pada April 2025, Lembaga Tabung Haji Malaysia itu mendapatkan otorisasi dari pemerintah Arab Saudi untuk mendistribusikan kartu nusuk langsung di Malaysia sebelum keberangkatan jamaah. Jadi, pembagian kartu nusuknya itu di tanah airnya. Distribusi dilakukan terpusat hanya di satu titik, yaitu di Movenpick Hotel and Convention Center KLIA. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Prosesnya tentu lebih rapi dan efisien.
jamaah lebih siap secara administratif. Jadi begitu tiba di Tanah Suci, mereka sudah tidak dipusingkan dengan kartu nusuk lagi. Dan yang penting ini, tidak ada antrian panjang atau kebingungan saat tiba di Tanah Suci. Nah, Malaysia itu adalah negara pertama di dunia yang dipercaya menangani proses ini secara mandiri. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sementara itu ya, di Indonesia, kartu nusuk itu baru dibagikan setelah jamaah haji tiba di Arab Saudi, baik di Madinah ataupun di Mekah. Dan dengan lebih dari 220.000 jamaah gitu ya, distribusinya itu menyebar di banyak hotel dan tidak di waktu yang bersamaan. Karena kan bergiliran ya masuk ke Arab Saudinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, hal ini akan menyebabkan antrean yang panjang. Karena di satu hotel itu kan banyak sekali jamaah ya, sehingga antriannya panjang. Dan yang lebih kasihan lagi, banyak jamaah lansia yang akhirnya kelelahan. Karena info di kalangan jamaah haji bahwa pengambilan kartu nusuk ini tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak bisa diwakilkan ke keluarganya atau tidak bisa diwakilkan ke ketua regunya. Jadi emang jamaah haji yang bersangkutan sendiri yang harus mengambil. Ini tentu sesuatu yang cukup berat ya, terutama buat jamaah haji yang lansia. Yang mereka harus antri gitu ya, panjang untuk mendapatkan kartu nusuk. Ketidaksiapan petugas karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Bahkan kartu nusuk ini tidak bisa langsung dibagikan ketika tiba, bahkan harus menunggu sampai beberapa hari baru kemudian mendapatkan kartu nusuk. Nah, Kementerian Agama dalam hal ini yang berwenang gitu ya terhadap pelaksanaan ibadah haji, itu Kementerian Agama masih belum mendapatkan otorisasi dari Arab Saudi untuk melakukan distribusi dari dalam negeri. Tentu ini berbeda jauh dengan yang terjadi di Malaysia. Kalau ini kita rangkum gitu ya, ada perbedaan mendasar terkait dengan penanganan kartu nusuk ini di Malaysia dan di Indonesia. Dari aspek distribusi, waktu distribusi, kalau di Malaysia itu sebelum keberangkatan sudah diberikan kartu nusuk. Kalau di Indonesia itu setelah tiba di Saudi, entah itu di Madinah ataupun di Mekah. Nah, terkait dari aspek koordinasi, karena dibagikan di satu titik gitu ya, kalau di Malaysia maka koordinasinya lebih mudah karena terpusat di satu pintu. Sementara jamaah haji Indonesia itu koordinasinya itu ada di beragam lokasi ya, jadi pembagian itu tersebar di banyak hotel dan waktunya pun tidak bisa bersamaan, sehingga itu akan terjadi miss ketika di lapangannya. Nah, bagaimana dari aspek kemitraan? Kalau di Malaysia itu mereka sudah diakui dan diotorisasi oleh Saudi sehingga dipercaya untuk membagikan kartu nusuk ini di tanah airnya. Sementara di Indonesia kita belum memiliki otorisasi yang sama. Nah, bagaimana dari efektivitasnya? Karena dibagikan secara terpusat ya di Malaysia itu, maka tentu akan lebih efisien dan lebih lancar. Sementara jamaah haji Indonesia, kartu nusuk itu pembagiannya itu ditunda gitu ya, ketika jamaah sudah di Tanah Suci, dan tentu menimbulkan antrian yang cukup panjang. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Satu, diplomasi LTH atau Lembaga Tabung Haji itu sangat efektif. Malaysia aktif melobi sejak dini ya Bapak Ibu, dan Arab Saudi memberikan kepercayaan. Yang kedua, Indonesia perlu strategi yang lebih terencana. Jumlah jemaah kita yang besar ya, jadi jumlah jemaah haji Indonesia itu terbesar di dunia. Justru membutuhkan sistem yang modern dan digital ready. Nah, distribusi keberangkatan jauh lebih aman dan nyaman karena jemaah tidak kelelahan dan bisa lebih fokus beribadah. Refleksinya apa Bapak Ibu? Sudah saatnya Indonesia meningkatkan koordinasi antar lembaga, kesiapan infrastruktur digital, dan kemampuan diplomasi internasional dalam urusan haji. Mengingat jumlah jamaah haji kita itu adalah terbesar di dunia gitu ya. Tidak ada salahnya kita belajar dari Malaysia ya Bapak Ibu, yang berhasil menyederhanakan proses demi kenyamanan jamaah. Harapannya pada musim haji mendatang, kartu nusuk bisa dibagikan sejak di tanah air, dan Indonesia bisa menjadi contoh pelayanan haji terbaik di dunia. Evaluasi besar ya buat Kemenak yang saat ini menghandle ibadah haji ataupun BP Haji yang kedepannya akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Jangan biarkanlah jamaah haji Indonesia yang sudah menabung puluhan tahun itu harus kelelahan karena urusan kartu dan administrasi. Sudah saatnya gitu ya pemerintah Indonesia berbenah gitu ya, lebih aktif dan lebih diplomatis dan lebih berpihak kepada jamaah. Semoga kedepannya Indonesia bisa lebih siap, lebih sigap,
Dan Betul jamaah sekali. kita bisa beribadah dengan khusyuk tanpa direpotkan hal teknis yang seharusnya bisa kita antisipasi dengan mudah. Semoga kedepannya pelayanan haji Indonesia menjadi lebih baik, lebih profesional, dan lebih mengutamakan kemudahan bagi jamaah. Baik, insya Allah itu sharing terkait dengan perbedaan Indonesia versus Malaysia dalam menangani distribusi kartu nusuk ya. Semoga ini bisa menjadi evaluasi, juga menjadi perhatian serius gitu ya buat BP Haji yang akan menghandle ibadah haji tahun depan. Nggak ada salahnya kalau kita belajar dari negara tetangga kita hal yang positif, nggak perlu gengsi. Dan perlu kita akui juga negara tetangga kita, Malaysia, benar-benar mendapat perlakuan yang begitu sangat istimewa dari pemerintah Arab Saudi. Salah satunya kartu nusuk. Kalau di Malaysia dibagikan sebelum jamaah haji ke Mekah. Jadi walaupun di Malaysia, tapi kartu tersebut juga dibagikan para calon jamaah haji yang ada di Malaysia. Dan tentunya ini suatu yang sangat perlu dicontohi sahabat-sahabat semua. Dan atas ketertiban warga Malaysia dalam soal haji, kemudian ketika berada di negara Arab Saudi, mereka juga tidak pernah mendapatkan kasus yang merugikan nama negara Malaysia, sehingga Malaysia menjadi salah satu negara pertama kalinya di dunia yang begitu mendapat perlakuan khusus, terutamanya dalam sistem pembagian kartu nusuk dari pemerintah Arab Saudi. Dan harapan saya, Indonesia harusnya juga bisa belajar dari negara tetangga kita. Tidak perlu gengsi. Tidak sampai di sini saja ternyata, sahabat-sahabat semua. Bahkan sampai-sampai pemerintah Arab Saudi, andai kata jamaah haji yang lain seperti Malaysia, mereka tidak akan pusing. Wow, ini tentunya membuktikan bahwa negara tetangga kita, Malaysia, dijadikan panutan contoh. Langsung kita reaction dan kita simak videonya. Jemaah haji kita pada tahun yang lepas, kita tukar rekod kita terbaik daripada petugas haji, pegawai APD sahabat APD Mantap, dan juga para jemaah kita yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita tukarkan tugasnya. Maksudnya jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan ini bersih, tak ada sampah sarap. Tuan-tuan boleh nampak lah, bila kita gerak dengan badan, kita tengok kawasan ini kita berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi kita saya sebut tentang apa ini. Jadi kemungkinan haji yang berkurang Saudi hampir setiap tahun menguji jemaah kita bersih, disiplin. Saya ingat semalam kan Betul Konflik mesti saya dan kita berada dengan beliau berkata kalau semua jemaah haji dengan Malaysia tidak boleh tidur dengan tenang. Ya, ini adalah gambaran daripada Dr. Taufik Fauzan Arabiah. Maknanya selesanya beliau dan Kementerian Haji ya, dengan tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji Malaysia. Jadi dia secara joking lah dia sebut, dia kata dia boleh tidur dengan tenang. Jadi maknanya itu kita harapkan, sebab tu saya katakan kempen kebersihan ini adalah contoh terbaik yang kita nak bawa, dan kita akan membantu Kementerian Haji sebagai model yang terbaik yang boleh diikuti oleh jemaah-jemaah haji daripada negara luar. Luar biasa, Malaysia menjadi percontohan bagi jamaah haji seluruh dunia. Adabnya begitu sangat luar biasa, sahabatku semua. She's the first. Ya, she's the first. MashaAllah. Okey, Masya, okey. Ji, tahniah. Yang first kali keluar. Pelepasan jemaah haji, kumpulan jemaah haji yang pertama, KT1. Seramai 284 jemaah haji. Suka cerita juga saya maklumkan pada 24 April, sejak 24 April yang lalu, petugas-petugas haji telah mula diterbangkan ke Tanah Suci untuk
memulakan kerja-kerja awal di sana dan juga menerima jemaah haji, termasuklah yang kita hantar pada awal pagi ni. Nanti masa lepas ni kita dah masuk Saudi lah. Ni masih lagi kat Malaysia. Ni saya ni separuh 50-50 ni. Immigration Saudi dah ni dah. Mudah. Sistem Makkah Road, pelaksanaannya ni tahun yang kelima dilaksanakan. Negara Malaysia diberikan keistimewaan untuk memula atau sebagai pioneer kepada pelaksanaan Makkah Road ini. Malaysia terpilih sebagai negara perintis, negara pertama untuk diberikan kad nusuk diedarkan kepada jemaah haji di dalam negara sendiri. Alhamdulillah, pada malam ini juga sejarah di mana Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah dan juga Kementerian Dalam Negeri Saudi Arab Saudi telah memilih Malaysia sebagai perintis untuk pelaksanaan ataupun penerimaan kad nusuk. Kad nusuk ni adalah satu kad macam identity card untuk jemaah haji. Satu kad yang sangat penting. Kerajaan Arab Saudi telah melantik dan memilih Malaysia dan jemaah haji Malaysia sebagai jemaah haji yang pertama untuk menerima kad nusuk diagihkan kepada Malaysia dalam negara. Jadi alhamdulillah dengan kedua-dua kelebihan yang diberikan ini, satu manfaat yang besarlah kepada jemaah haji Malaysia ini, memudahkan mereka, memberikan ketenangan kepada mereka dengan pelaksanaan dua sistem yang utama ini. Pesan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, jemaah haji Malaysia ini memang terkenal sebagai jemaah yang sangat disiplin, mematuhi peraturan dan undang-undang di negara Arab Saudi. Jadi saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan untuk pelihara seperti mana jemaah-jemaah haji sebelum pada ini, kita jaga, kita disiplin, kita jaga peraturan, kita ikut apa yang diarahkan oleh tabung haji, kita ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan kita tawakal pada Allah. Faiza azam tafatawakkal ala Allah. Kita dah azam, kita dah usaha apa semua dan kita tawakal pada Allah. Dan saya doakan agar semua jemaah haji kita akan dapat laksanakan tanggungjawab ibadah ini dengan sebaik-baik. Chef Effendi, Ketua Chef untuk Dapur Al-Wafa, dan saya, Datuk Seri Syed Saleh, sendiri akan bersama dengan Chef Effendi memasak masakan makan malam pada hari ini. Kai juga uniformnya. Okey, Chef Effendi dari mana, Chef? Saya daripada Negeri Sembilan. Saya bekerja sebagai chef di Al-Jannah Catering. Memang pakar dalam bidang masak ini. Dan jadi jom hari ini kita akan masak untuk makan malam 25 hari bulan Mei. Kita akan masak nasi putih, ayam, daging masak tom yum dan kosa goreng kunyit. Inilah masakan yang akan disediakan oleh Chef Effendi dan saya sendiri, masak dengan penuh kasih sayang bagi para jemaah haji di Malaysia pada tahun ini di Hotel Land Premium dan juga Hotel Fajar Bariat 5. Premix ni sebelum kita masak, kita kena bancuh dulu. Ini dah bancuh lah? Dah bancuh dah. Dengan air sajalah ya? Ya, dengan air saja. Okey. Jadi ini sekira satu... Ini kandungan 3 premix. Ada 3 premix. Oh, 3 premix dalam ni? Dalam ni, ya. Okey. So, untuk satu premix ni boleh masak untuk 500 pack makanan lah. Okey, ini apa dalam ni? Salah satu bahan yang kita gunakan untuk tom yum lah, iaitu serai dan juga daun limau. Serai, daun limau. Okey. Dan air harus dipanaskan terlebih dahulu untuk memudahkan proses premix tu larut. Selain daripada guna premix, untuk menambahkan lagi rasa aroma dan juga kesedapan kuah, kita tambah sikit bawang. Tomato paste, bawang dan juga bawang putih. Sekarang ni kita nak masukkan bawang putih dahulu. Masuk bawang putih dulu. Okey, jom. Ini dah kira dah cukup panas. Dah cukup panas, betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawang putih Ya, betul, bawang putih. Okey, bawang putih dah masuk, dah selamat masuk. Pastikan dia hanya rata. Ini ada bawang merah. Bawang merah yang di blend ya, bawang merah yang di blend. Okey. Untuk 3,000 pack kita guna 20 kilo bawang blend. 20 kilo. Ya. Bawang merah lah ni Ya, bawang merah itu. Okey. Ini untuk masakan untuk 3,000 orang ni. Ya. Periuk yang besar. Kita masak sebenarnya keseluruhannya 5,852 pack untuk Land Premium dan juga Fajar Bariat 5. Yang ini bawang slice. Bawang slice kita guna 10 kilo. Jadi bawang slice ni masuk untuk
naikkan apa? Dia punya Untuk naikkan aroma lagi. aroma. Okey, silakan. Ini adalah tomato paste. Tomato paste. Tomato paste itu menaikkan lagi warna dan juga rasa pada kemasaman pada pot tom yum. Okey. Ini sebab kita nak masak tom yum, kenalah ada juga tomato paste. Satu untuk warna aja dan satu lagi untuk rasa masam-masam ya tom yum. Sihat untuk melaksanakan ibadah, termasuklah nanti ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Warna dia dah lain dah tomato paste dah ada. Malam ni kalau masak makan di Lamb Premium, kalau sedap InsyaAllah. Chef Effendi. Alhamdulillah. Kalau tak sedap mungkin sebab saya. Tidak. Inilah bahan utama. Bahan yang kita nanti-nantikan. Nanti-nantikan. Ya, betul. Inilah premix tom yum. Bismillahirrahmanirrahim. Premix tom yum. Premix tom yum ni Kita kacau bagi sebati. kemudian untuk bagi kita sebati dan mendidih, kita kena tutup. Inilah hasil dia. Ini dia hasil dia. Mari tengok. Ini berapa minit daripada sini ke sini? Lebih kurang dalam 30 minit untuk dapat mendidih. 30. Ada di sini memang dapat rasa baunya. Ya, bau tom yum tu dah naik. Inilah daging yang kita gunakan untuk menu makan malam, itu daging tom yum. Banyak yang dah pengalaman. So daging ni harus kita rebus dahulu. Okay, ya, ini daging yang telah pun di-defrost, dipotong kecil-kecil dan sekarang ini untuk kita rebus bagi dia lembut ya. Dan barulah kita masuk dalam masakan tom yum. Tempoh masa yang telah pun kita gunakan untuk menyediakan kedua-dua masakan tadi, daging tom yum dan juga kosa goreng kunyit, semuanya dalam tempoh 2 jam ke 2 jam setengah. Alhamdulillah, Chef Effendi berada dalam suasana yang panas ini selama 2 jam setengah pada waktu pagi dan nanti pada waktu petang dan juga. Jadi sekarang ini Alhamdulillah telah siap daging tom yum untuk Lamb Premium dan Fajar Badik 5. Hasil daripada masakan Chef Effendi dan Chef Said Saleh. Alhamdulillah. Kalau tanya saya, memanglah nombor 1. Tapi akhirnya yang tentukan ialah para jemaah haji sendiri, Lamb Premium dan Fajar Badik 5. Dan bagi komen nanti dalam TikTok kami sama ada best ke tidak. Terima kasih Chef Effendi. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi datang ke Dapur Wafa bersama-sama dengan saya memasak untuk masakan untuk jemaah Malaysia. Ya, masakan dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, luar biasa. Jujur, saya sangat cemburu kepada negara tetangga kita Malaysia. Cemburu dalam kebaikan itu tidak ada masalah, sahabatku semua. Luar biasanya lagi, jamaah haji Malaysia menjadi contoh seluruh dunia. Salah satu jamaah haji yang paling terbaik di dunia. Karena jamaah haji Malaysia benar-benar menjaga kedisiplinan, taat aturan, dan luar biasanya lagi, attitude di negara orang begitu sangat betul-betul dijaga adab. Salah satunya jamaah haji Malaysia ternyata jamaah yang paling sangat menjaga kebersihan. Tentunya hal seperti ini perlu kita contohi, sahabat-sahabatku semua. Dan dari kerajaan Arab Saudi, Malaysia mendapat perlakuan yang begitu sangat istimewa. Ini karena dampak dari warga Malaysia juga, pemerintah Malaysia juga, yang dimana dalam mengelola tabung haji begitu sangat-sangat luar biasa, perlu kita akui. Sedangkan Indonesia, jamaah hajinya tidak seperti Malaysia, yang dimana kalau Malaysia kad nusuk bisa dibagikan di saat masih di dalam negara sendiri. Tapi sedangkan jamaah haji dari Indonesia untuk bisa mendapatkan kad nusuk tersebut harus sampai di Arab Saudi dulu baru mendapatkan kad nusuk tersebut. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, simpelnya ya, kad nusuk ini adalah kad serbaguna lah untuk para calon jamaah haji untuk memudahkan aktivitas ya. Kalau kita mau memasuki area-area tempat ibadah haji. Jadi intinya kad serbaguna. Luar biasa kan? Jadi kalau sudah mendapatkan kad nusuk, tentunya para calon jamaah haji
daripada Malaysia, mereka beribadahnya lebih tenang ya kan, tanpa harus menunggu kad nusuk belum dapat. Sedangkan jamaah haji dari Indonesia harus menunggu dulu. Ini suatu perlakuan yang agak berbeda ya dari pemerintah Arab Saudi. Harapan saya pemerintah Indonesia perlu mencontohi negara tetangga kita, Malaysia, di dalam pengelolaan tabung hajinya yang begitu mendapat pujian dari kerajaan Arab Saudi, dan juga attitude adab yang luar biasa dari jamaah haji Malaysia yang patut dicontohi juga. Bahkan jamaah haji Malaysia ini mendapat penghargaan yang begitu sangat luar biasa dari kerajaan Arab Saudi. Ya karena mereka di negara orang itu menjaga adab, sopan santun, kebersihannya ini yang begitu sangat luar biasa. Di saat mungkin jamaah haji yang lain cuek ya, atau istilahnya tidak begitu memperhatikan kebersihan, tapi justru jamaah haji daripada Malaysia ini mengkampanyekan tentang pentingnya kebersihan. Wow, salut dan respect untuk negara tetangga kita. Tak sampai di situ saja, ternyata dari segi makanan Malaysia sudah mempersiapkan koki daripada negaranya sendiri ya, sehingga para jamaah haji Malaysia tentunya kalau makan itu pun juga tidak merasa kesulitan ya, karena sudah disediakan menu-menu makanan daripada Malaysia sendiri. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu hal yang positif dari negara tetangga kita perlu kita contohi juga, dan nggak perlu kita merasa gengsi ataupun malu.